Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Sri Maharani Kembaran, Ginting, STH, Pendeta Jemaat GPIB Petra, Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus kalah surga rahmat, terkobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap di terangnya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kalah surya rahmat, terkobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas yang membimbing kita dalam ibadah ini dari Mazmur pasal 18 ayat 31 yang menyatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai-Mu juga. Tuhan ajarkanlah kehendak
Jemaat silakan duduk kembali. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Terkadang kami merasa apa yang kami perbuat adalah tindakan kami yang paling benar tanpa mengindahkan perintah dari-Mu. Dengarlah doa dan pengakuan umat-Mu ini ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 yang menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih? Dalam darah Anak Domba yang kudus, sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat sekalian diundang berdiri untuk bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Anak Domba Juru Selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau
Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari bersama kita mendengarkan vokal grup Diaspora. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dalam kebaikan-Mu kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, meski kami sampai saat ini tetap harus mengikuti ibadah secara daring. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menjangkau kami. Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk bersama-sama kami memahami kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersabdalah. Kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian diundang berdiri untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat yang menyatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita pada saat ini, pada waktu itu, bagi masyarakat Yahudi, menderita penyakit kusta adalah satu penyakit yang merupakan kutukan. Penyakit yang diidap oleh seseorang yang namanya kusta itu adalah penyakit yang dianggap oleh masyarakat sebagai penyakit yang disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga seorang kusta bagi masyarakat Yahudi harus disingkirkan. Mereka harus jauh dari masyarakat. Mereka harus tidak boleh mendekat dengan masyarakat supaya masyarakat tidak terkontaminasi. Masyarakat tidak ikut menajiskan dirinya karena bersentuhan dengan orang yang menderita kusta. Karena jika ada seseorang yang menyentuh penderita kusta, maka dia juga dinyatakan najis dan dikucilkan. Itu sebabnya masyarakat Yahudi berharap agar para penderita lepra ini atau penderita kusta ini segera mati karena mereka adalah sampah masyarakat yang harus dijauhi jika tidak ingin tertular dan menjadi najis pula. Tetapi bagi Yesus,
Yesus tidak menghendaki sikap atau cara seperti itu. Dalam bacaan kita, dikisahkan pada waktu itu ada seorang kusta datang kepada Yesus. Dia berlutut di depan Yesus dan dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Coba kita perhatikan saudara, pernyataan si kusta ini. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Si kusta begitu yakin dan sangat percaya akan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan dia, untuk memulihkan dia, untuk menghalau penyakit yang menjadi kutukan dalam kehidupannya jika Yesus berkenan menjamahnya. Dan mari kita perhatikan apa yang menjadi respons Yesus ketika kusta ini meminta, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ada 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus digerakkan oleh rasa belas kasihan. Dia penuh belas kasih. Yesus memang selalu merasa kasihan terhadap siapapun yang membutuhkan, terhadap siapapun yang meminta bantuan. Karena dia adalah perwujudan dari kasih sayang yang tak terbatas itu. Yesus tergerak. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Lalu yang kedua, setelah dia digerakkan oleh belas kasihan itu, Yesus mengulurkan tangannya. Dia melakukan sesuatu. Yesus tidak mengatakan, "Maaf, tidak ada yang saya bisa lakukan terhadap kamu. Aku seharusnya tidak berada di dekatmu. Kalau aku menyentuh, aku akan melanggar hukum dan setiap orang pasti marah pada aku. Dan aku akan terkena kusta dan engkau yang menularkan kusta itu." Bisa saja Yesus berkata demikian, saudara. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus mengambil tindakan dan dia mau mentahirkan orang yang membutuhkan uluran tangannya. Bahkan seorang kusta sekalipun yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yang dianggap sebagai seorang yang hidup dalam kutukan Tuhan. Dan setelah Yesus mengulurkan tangannya, Yesus kemudian menyentuh si kusta. Kalau ini terjadi pada masa sekarang, boleh dikatakan apa yang Yesus lakukan itu sebuah skandal. Kenapa? Karena Yesus berani menyentuh orang yang menurut hukum Yahudi dilarang untuk disentuh seorang kusta. Dia melanggar hukum, dia melanggar tradisi, dia menjungkir balikan segala aturan kebersihan terhadap orang-orang yang dikucilkan dan diusir dari masyarakat. Yesus memporak-porandakan semua itu. Segala aturan, segala tradisi. Bahkan mungkin yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, seorang kusta tidak boleh didekati. Ini Yesus justru menyentuh dia. Dan itu yang dia lakukan terhadap si kusta yang notabene adalah orang yang berdosa di hadapan masyarakat anggapan pada waktu itu. Seorang yang tidak saja menderita secara tubuhnya, tapi juga batinnya menderita karena dia dikucilkan oleh masyarakat. Dan Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Si kusta disembuhkan. Dan Yesus memerintahkan dia untuk tidak memberitahu siapapun
Tetapi dia diminta untuk pergi kepada para pemimpin agama, melakukan apa yang ditentukan oleh Musa, sehingga dia sekarang akan disambut kembali ke rumah ibadat dan diterima di masyarakat karena dia sudah ditahirkan. Dengan kata lain, saudaraku, bagi Yesus, penyembuhan yang dia lakukan itu memiliki implikasi sosial. Tidak hanya penyakit yang hilang, tapi juga dia mau memulihkan hubungan horizontal yang rusak. Orang yang disembuhkan itu kini diterima kembali dalam masyarakat, dan masyarakat diperdamaikan dengan orang yang berpenyakit kusta itu yang sudah ditahirkan. Ketika dia menyentuh orang yang dikucilkan, semua orang disembuhkan dan berdamai. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita bisa pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini? Paling tidak ada dua hal yang boleh kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita lihat dari pihak si kusta, bahwa dia menunjukkan kebutuhan yang begitu dalam untuk disembuhkan. Sehingga dia memohon belas kasihan Yesus. Dan itu diwujudkan dalam bentuk dia berlutut. Dia memohon dengan sungguh kesembuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus mampu. Dan dari sini kita belajar dari si kusta, bahwa ketika dia mengatakan, kalau engkau mau, maka engkau bisa mentahirkan aku. Itu adalah sikap iman seorang yang percaya akan kemampuan dari seorang Yesus. Itu yang bisa kita pelajari. Sikap percaya, sikap beriman. Saudaraku, tanpa iman yang sungguh tidak akan mungkin terjadi kesembuhan. Dan kita tidak akan beroleh kesembuhan jika kita tidak percaya dan masih meragukan kuasa Tuhan itu sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan segala penyakit dan mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Kita butuh iman di dalamnya. Ketika ada kebimbangan, ketika ada keraguan-raguan, di situ pasti tidak ada iman. Dan Alkitab menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya mustahil kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kita kalau kita tidak mau mengimaninya. Iman itu harus mengalahkan perasaan dan logika. Iman itu tidak bergantung pada panca indera dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Iman itu adalah percaya yang sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan. Dan itu yang dimiliki oleh seorang kusta. Lalu pada akhirnya Yesus mengulurkan tangannya. Yesus menjamah orang itu dan dia katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ada pihak yang membutuhkan dan dia memohon pertolongan dari Tuhan. Dan ketika dia meminta pertolongan dari Tuhan, ada iman yang begitu dia yakini bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk memulihkan dia. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari di sini. Setelah Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada sang kusta itu,
Maka bagi kita seharusnya kita pun harus belajar Bapak Ibu menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, janganlah kita membatasi diri dengan hanya menjaga kekudusan dan kebenaran diri kita sendiri. Mari kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita jauhkan sikap yang mengucilkan kaum marginal, para kriminal, ataupun mereka yang dihujat dan dikucilkan oleh masyarakat karena perbuatannya. Karena justru orang-orang yang seperti itulah yang harus dikasihani. Orang-orang seperti itulah yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui kita. Yang tidak pernah memandang orang sebelah mata. Yang tidak pernah memandang orang itu najis. Dan kita mau melihat dia sebagai orang yang perlu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan dia bisa merasakan belas kasihan Tuhan ketika kita mau mengulurkan tangan kita terhadapnya. Kita menganggap dia sebagai orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Meskipun mungkin masyarakat menganggap dia sebagai sampah masyarakat. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kita diutus untuk memberi jawaban bagi mereka yang mengalami berbagai sikap diskriminatif. Kita diutus untuk mematahkan berbagai bentuk diskriminatif. Dan kita diutus untuk menjangkau mereka yang dianggap tidak pantas. Namun untuk pribadi kita, mari kita percaya bahwa apapun yang kita alami pada saat ini, bagaimanapun kondisi kita yang bersama-sama sedang kita alami pada saat ini, kita masih berada dalam pandemi COVID-19 dan kita melihat bencana alam terjadi di mana-mana, di Sulawesi, di Jawa, dan di beberapa daerah. Kita melihat ada korban di sana. Kita melihat ada ratapan dan tangisan. Maka inilah saatnya bagi kita bersama untuk datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan mampu. Kalau Tuhan mau, kita pasti dipulihkan. Dan itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Percaya bahwa alam ini dikendalikan oleh Tuhan. Percaya bahwa kondisi Indonesia ini dapat dipulihkan pada waktunya Tuhan. Percaya dan imani. Maka kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat sekalian diundang berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudaraku, mari kita satukan hati kita doa dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, di tengah bencana yang terjadi di negeri kami ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi momok menakutkan bagi kami mau belajar dari si kusta untuk tetap beriman dan percaya jika Tuhan mau, maka negeri kami dapat dipulihkan kembali. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu Tuhan kami meminta, sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta ini Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Hapuskan air mata kesedihan kehilangan dengan tawa, bahagia, sukacita. Namun meskipun kami masih berada dalam kondisi saat seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami mengimani Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan memampukan kami menghadapi persoalan, pergumulan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa yang kekasih, dalam syafaat kami pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan tempat tinggal. Saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena bencana banjir, karena gempa bumi, karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa ada Tuhan yang selalu mendampingi, menguatkan dan menghiburkan mereka. Mampukan pemerintah kami Tuhan untuk dapat mengatasi masalah demi masalah yang terjadi di negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendistribusian vaksin COVID-19 ini. Kami percaya vaksin menjadi salah satu alat yang boleh menangkal virus masuk ke dalam tubuh kami. Namun semua menjadi sia-sia ketika Tuhan tidak memberkatinya. Oleh karena itu Tuhan, dalam syafaat kami pada saat ini, kami mau bersehati memohon Tuhan memberkati vaksin yang sudah mulai didistribusikan.
Biarlah semuanya itu bekerja di dalam tubuh kami yang sudah divaksin, karena Tuhan memberkatinya. Bapa yang kekasih, kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini. Untuk setiap para hamba Tuhan yang setia melayanimu. Kiranya mereka akan terus setia melayani Tuhan, apapun kondisi dan keadaan yang mereka alami pada saat ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka yang telah Engkau pilih dan Engkau utus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GPIB. Berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Berdoa untuk BP Mupel Jabar 2. Dan terkhusus kami berdoa untuk jemaat di Sentul. Berdoa untuk majelis jemaat. Berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat. Berdoa untuk komisi-komisi yang ada. Bahkan mungkin panitia-panitia. Tuhan, biarlah mereka dapat bekerja bersama-sama, saling bergandengan tangan dalam doa untuk terus terlaksananya pertumbuhan keberimanan jemaat melalui renungan-renungan yang disampaikan. Khotbah-khotbah pada hari Minggu Tuhan. Engkau terus memberkati segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh majelis jemaat. Bapak yang kekasih, dalam syafaat kami pada saat ini, kami khusus berdoa untuk keluarga Santoso Kainama, keluarga Handoko Siba, keluarga Gusti Kase, dan keluarga Sri Ningsih Tehnu, keluarga Regina Nender, dan saudari Astrid Manansang. Apapun yang mereka alami pada saat ini, entah itu ketika mereka mengalami sukacita, kiranya sukacita itu karena Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan dalam keluarga mereka, kiranya mereka boleh menggumuli itu di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menghadapi apapun masalah yang mereka hadapi pada saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Ana Aswar, Oma Konstan Korputi Item, Opa Yopi Dumanau, Ibu Konstansa Meyer Penturi, Ibu Diksi Sihainenia, Bapak Johannes Mas Paitela, Bapak Jimmy Sumakut, Oma Pangkei, dan Ibu Telma Laluyan Palandeng. Tuhan, dalam kelemahan fisik mereka, sungguh kesembuhan dari Tuhan yang mereka butuhkan pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan berkenan Engkau memberkati segala upaya dan usaha yang mereka lakukan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Jamah semua itu Tuhan, berkati semua itu, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh mereka menjadi obat yang memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Bapak yang kekasih, kami juga mau bersukacita bersama-sama dengan jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami berdoa mengucap syukur untuk Ibu Dinda Widi Sustiani, Bapak Yeskil Nama, anak Carlos Semiandi Nama, Ibu Gabriel Nindrasari, dan Ibu Rini Ering. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan secara pribadi, dan kiranya Tuhan, apa yang menjadi harapan mereka, berkenan Tuhan untuk mewujudkannya. Dan kiranya rasa syukur mereka selalu dibarengi dengan kehidupan yang terus
dan tetap beriman hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Berdoa untuk para lansia. Anugerahkan senantiasa kesehatan dalam hidup mereka Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan suami kami masing-masing Tuhan. Berdoa untuk usaha dan bisnis jemaat ini Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, kiranya boleh mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan yang mereka tekuni ini, berkat materi akan mengalir dalam kehidupan mereka. Bapak yang kekasih, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, yang mungkin mereka berdoa secara pribadi kehadirat-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau hadir, Engkau melihat apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka. Dan kiranya dalam iman, mereka tetap percaya bahwa Engkau mendengar setiap keluhan mereka. Mereka mengimani bahwa Engkau menjawab setiap doa-doa yang mereka naikkan kepadamu, yang sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya dalam kesabaran kami tetap menanti sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Dan dalam keyakinan iman itulah Tuhan, syafaat ini kami naikkan kehadirat-Mu. Dan doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lalopua. Singing when the evening comes.
Marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita. Dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta surgawi yang bakal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian diundang berdiri. Saudaraku, pergilah, kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Pada jalan kami yang berat, amani untuk penaustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk penaustawi. Yang berliku dan yang menyesat, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.